motor standar kok jebol. Itu dia motor gua, guys. Nah, ini dia motornya. Padahal motor gua itu bukan motor bor apan. Dan juga kayaknya nggak pernah deh telat ganti oli. Tapi motor gua bisa jebol gara-gara hal ini, guys. Oke, seperti di video sebelumnya, pas gua mudik ke Panjalu Ciamis, gua kena trouble ya, indikator merah gua tuh nyala dan gua berpikir itu adalah overheat ya kan. Karena logikanya gue itu kena macet parah banget dari Cibiru sampai Nagreg gitu kan. Nah, gue sempet tuh istirahat dulu buat dinginin motornya gitu kan. Terus gue lanjut lagi, emang si indikator merahnya tuh sempet hilang tapi muncul lagi, guys, gitu kan. Adalah gue bawa sampai rumah saudara gue, terus baliknya gue inisiatif buat isi air radiator kan, takutnya kurang gitu kan. Ya udah, sesudah gue isi ternyata masih nyala lagi gitu kan. Pas gue sampai Nagreg itu gue nemu pos Yamaha. Langsung lah gue cek karena ya gue pikir nggak ada lagi bengkel yang bisa ngeceknya kan, karena motornya itu motor sport, sedikit agak ribet gitu kan. Ya udahlah, gue bawa ke posko bengkel Yamaha dan ternyata seal water pumpnya bocor, guys. Terus di bengkel itu seal water pumpnya tuh tidak ready stock, jadi ya mekaniknya nyarinin gue buat ganti oli aja karena si oli mesinnya itu udah nyampur banget sama air radiator gitu kan. Ya udahlah, gue ganti olinya, terus gue jalan lagi. Sempet hilang sampai sesudah Bandung ya, dari Nagreg sampai pada Larang lebih gitu. Indikator merahnya tuh sudah nggak muncul lagi sesudah ganti oli gitu kan. Terus tiba-tiba yang gue takutin terjadi, guys, motor gue jebol gitu kan. Terus ya udahlah, besoknya gue langsung bawa ke bengkel Yamaha. Pas dicek itu udah nggak ada kompresinya banget ya. Terus disaranin sama mekaniknya tuh udah full ganti semuanya ya. Totalnya tuh sampai 5 jutaan. Tapi gue request buat bagian atasnya aja, guys. Oke, jadi kali ini gue udah ada di bengkel Yamaha. Jadi rencananya sih gue mau ngambil motor gue karena udah minggu kedua kayaknya ya ini ya. Tapi gue belum dapat kabar dari Yamaha-nya ke WA kalau motor gue udah beres. Jadi ya udahlah, gue mastiin aja ke sini. Barangkali motor gue udah beres tapi nomor gue salah mungkin kali ya. Jadi nggak ada kabar ke gue. Jadi ya udahlah, kita langsung aja masuk ke dalam. Tapi kayaknya di sana motor gue udah beres tuh kayaknya ya. Ya udahlah, kita langsung masuk aja ke dalam. Let's go, sekalian bayar ya. Mudah-mudahan sih udah beres biar langsung bisa dibawa. Let's go. Akhirnya motor gua beres juga, guys. Tadi gua udah tanyain, ternyata sudah beres dari 3 hari yang lalu ya. Jadi WA gua nya yang nggak aktif ya, padahal aktif, cuma emang nggak tahu sih. Tapi ya udahlah, yang penting motor gua udah beres. Terus tadi juga udah pembayaran, udah langsung gua transfer, udah beres semua. Nah, jadi ini pembelajaran buat gua dan teman-teman yang punya pakai R15 gitu kan. Kalau indikator merahnya nyala tuh jangan dibiarin ya, mendingan langsung diganti bawa ke bengkel gitu kan, daripada nanti kayak gue nasibnya ya, guys ya. Itu jebol ya. Itu seal water pump tuh cuma nggak sampai 200.000 tuh kayaknya seal water pumpnya. Tapi ini gara-gara gue mengabaikan hal itu karena kan mudik juga kan, jadi bengkel nggak ada yang ready, jadi gue paksain. Akhirnya jebol, guys. Nih tabungan jebol, guys. Ini totalnya nih ya, saya lihat nih. Terus mana 3.800.000 ya. Tuh, gokil nggak tuh ya kan?
Itu gara-gara mengabaikan indikator merah nyala ya. Gua kira juga cuma overheat doang gitu kan. Jadi indikatornya nyala, padahal ternyata seal water pumpnya guys. Gitu. Ya semoga aja ini nggak terjadi di motor-motor kalian ya, nggak kayak motor gua gitu kan. Ya udah langsung aja, nanti gue mau cobain dulu kira-kira apa aja yang kurang, yang ya mungkin nanti kalau ada yang nggak bener bisa kesini lagi, katanya garansi sih 2 mingguan. Ini buat kalian yang mau tahu, barangkali ada yang sama kayak gua nih. Ini part-part yang diganti. Ini juga sama nih atasnya, kan? Terus yang belakang juga. Oke, jadi akhirnya motor gue udah beres. Tadi udah sempat gue cobain. Ya yang kurang emang cuma koplingnya dong ya, karena kemarin gue nggak ngambil paketan yang sama koplingnya, karena paketan yang sama koplingnya itu bisa sampai 5 juta guys. Makanya gue udahlah cuma bagian dari blok ke atasnya aja gitu kan. Terus jadi motor gue ini jebol di kilometer 45 ribuan ya. Jadi emang udah waktunya servis besar. Tapi ini kayaknya kebesaran guys ya. Karena kalau servis besar kan biasanya cuma beberapa part doang yang ganti. Tapi ini gue malah satu paket gitu kan. Jadi ya udahlah gitu aja. Sebenarnya teman-teman gue nyaranin buat up CC, tapi ya mungkin up CC itu enaknya cuma awalnya doang gitu kan, akhirnya tetap aja rungkat-rungkat juga gitu kan. Daripada rungkat lagi, ya udahlah gue mending ngambil yang paketan standar aja, biar gue bisa pakai touring lagi, ngonten lagi ya kan. Mungkin gitu aja. Makasih yang sudah menonton video ini. Semoga kalian aware dengan problem motor R15 ini ya, seal water pumpnya. Segitu aja dari gua. Makasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe karena gua baru pemula ya. Jadi biar gua lebih semangat lagi, subscribe dan like ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. See you in the next video. Bye bye. Ya gitulah. Jadi gimana, Cok? Mending obsesi aja ya? Hah? Mending ganti mobil anjir. Terus nunggu bucinan, tapi Aduh. gitu aja dah. Aduh, dia malah nyaranin ganti mobil ya. Udah waktunya ya. Iya. Daripada kalah sama orang yang bermobil nanti ya. Iya, apalagi diesel ya. Aduh, nantilah ya kalau ada rezeki kita nabung dulu.